Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode 29 ini. Tinggal besok puasa, terus besok malam udah takbir. Alhamdulillah itu alamin, kita sudah bisa mencapai sejauh ini. Mas Budi masih bolong-bolong nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak. Cuma ini sebelumnya, sorry kita buka dulu. Saya Rizal. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Karena memang ini 2 episode terakhir ini begitu gimana ya? Euforianya terlalu Iya, kencang. terus waduh kenapa ya? Apa itu Mas euforia itu? Terlalu bersemangat, Gus. Terlalu bersemangat ya. Karena aromanya, betul, hawanya, opornya. Tapi ini Mas Budi, ada hal selain bener-bener udah mau lebaran, tapi pasti kenapa ya? Ini kok cepet banget Ramadan kok berakhir. Padahal kita juga masih gini-gini aja. Masa tenang ya, perjalanannya masih baru gitu aja udah kan sesuai dengan semboyan saya Mas Budi, itu Ramadan itu merefleksikan kita 1 tahun ke depan lah. Pengen tak refleksi yang bagus-bagus kok ya. Kok udah tiba-tiba udah ini, tapi kalau pas males-malesan lama. Itu baru saya percaya. Itu gimana Gus? Kenapa bisa ada rasa ini? Mungkin tidak semua orang ya, maksudnya sama malah merasakannya. Kenapa sih Ramadan itu berakhir? Ada yang menyesali, ada yang nanti dulu, ada yang memang alhamdulillah atau seperti apa Gus? Jadi refleksi dan hikmah apa ini yang bisa kita bisa kita bawa untuk bekal menjalani 1 tahun itu sampai ketemu Ramadan lagi Gus? Jadi secara garis besar memang ketika mendekati kiamat itu masa waktu semakin cepat. Itu secara umum. Tapi kalau bicara tentang keadaan pribadi masing-masing, ada yang merasa kok lama banget sih, ada yang ngerasa cepet pol. Kemarin baru puasa, sekarang kok. Tapi itu kadang dari masalah angsuran aja itu. Cepet banget bilang. Ada yang mengharap kepinginnya Ramadan itu selama asik ya kayak gini terus gitu. Ya. Itu kembali lagi kepada hatinya masing-masing. Ketika orang itu sudah mendapatkan kenikmatan yang tiada tara selama bulan Ramadan, dalam artian berpuasa, sholat tarawih, qiyamul lail, bersedekah, membaca Al-Quran, kita sudah asik menemukan dunianya yang sesungguhnya, maka ketika berpisah dengan Ramadan tentu akan berlinang air mata. Itu jarang sekali, dan saya yakin itu bukan Mas Rizal dan Mas Budi. Yang kedua, ada kondisi di mana masyarakat umum ketika berakhirnya bulan Ramadan itu 2 sisi. Satu senang, hari kemenangan gitu. Satunya sedih. Itu kebanyakan orang. Karena apa? Karena kita berada di tengah-tengah. Yo kadang maksiat, yo kadang ibadah, kadang traweh, kadang nongkrong, kadang poso, kadang itu pasti akan di tengah-tengah. Jadi ketika malam hari raya takbir berkumandang pasti ada dua friksi di hati, suka dan juga terenyuh. Ya itu kebanyakan dari kita pasti itu, karena kita yin yang, kadang sholat, ya kadang maksiat, ya seperti itu. Ada lagi yang selesai Ramadan juga tidak berbekas apa-apa. Udah takbiran nih, rasaku biasa wae. Itu orang yang naudzubillah, naudzubillah, berarti ia tidak mempunyai rasa, ia tidak disentuh oleh Tuhannya, bahkan mungkin bergelimang maksiat. Tapi janganlah jenengan itu memandang sebelah mata orang yang seperti itu. Bahkan malam takbir malah untuk minum-minum, kan ada tuh? Banyak. Ya. Untuk dengan ceweknya, untuk jalan-jalan. Itu naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Tapi kita jangan memandang sebelah mata. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi 3 tahun lagi orang-orang yang seperti itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi dalam konteks
pertanyaan Mas Rizal dan Mas Budi, memang kondisi cepat ataupun lambat, kondisi Tergantung. hati itu tergantung amaliyah kita ketika Ramadan itu. Ada yang nangis, ada yang seneng dan Nangis. ini urusan batiniah loh. Ya. Kalau nangis urusan cicilan, ya banyak. Gembira karena anaknya pulang merantau, ya banyak. Ini urusan hati, urusan batiniah dalam Di luar keduniawian. Iya. Ya. Berarti memang sebenarnya Maaf ada. Mas, termasuk ini mungkin besok akan nangis karena ya Allah, Oh, gitu. umur sudah segini. Mungkin bisa dibantu Mas. Boleh. Bisa diiklankan mungkin Mas. Boleh. Pengen yang bagaimana Mas? Pak Rizal. Tolonglah Gus. Enggak apa-apa Gus. Saya tetap bersyukur toh. Bersyukur. Siapa tahu besok di jalan ketemu. Mungkin yang nonton ada yang pedotan. Kok ganteng ya bintang film. Ya saya udah gue enggak nganu toh, enggak plego sama kupluk saya. Besi. Ini siapa tahu pakai kupluk baru seperti ini ya nanti ada yang haru-haru kupluknya kok kayak Kupluknya lucu orangnya enggak. Nah, saya malah bayangkan seperti koki ya Mas, kalau di tekuannya dihilangin kan seperti Martin. Jadi sebenarnya Mas Budi itu lagi bikin roti tiba-tiba disuruh podcast. Ini kayak sekarang kan Gus apa ya kalau Ramadan itu kan nek saya ya kayak melihatnya itu puncak-puncak senengnya orang Islam gitu loh Gus. Iya kan ketika berakhir dia berjuang selama 1 bulan terus wah kita bisa melalui perjuangan ini teman-teman gitu kan. Iya gitu kan. Ternyata habis itu masih berjuang lagi. Ya kan maksudnya kayak gitu Gus. Maksudnya kayak saya sendiri pun tuh belum bisa ketika saya harus apa ya bener-bener menanamkan di dalam hati ini tentang Ramadan. Nah, kayak gitu. Curhat. Loh. Kan dari awal emang saya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya Gus, tidak ada Gus. Saya mau curhat aja Gus. Jadi intinya doakan semoga saya dan teman-teman di luar sana yang masih gundah gulana mencari yang belum dapat, kan ya kan? Jadi semoga teman-teman Anda tidak sendiri. Ada saya di belakang kamera juga ada Mas Suryo. yang pasti kan dunia ini hanya senda gurau belaka. Iya. Kita kan seperti ngimpi teman. Iya. Mas Rizal dulu masih kecil, sekarang udah brewokan. Bahkan brewoknya sudah ada ubannya, ada juga. Mas Budi Enggak beringung santai Gus. Udah tak kita keluar itu lagi. tidak menyadari kita itu singkat sekali. Maka akhir dari dunia ini adalah kematian. Dan untuk bekal kematian itu yang paling besar adalah rasa keimanan kita. Bahwa kita memang seyakin-yakinnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah menyaksikan. Kan kata-katanya kan asyhadu, saya bersaksi. Pernah melihat Tuhan, Mas? Belum. Kan bersaksi. Bersaksi itu tahu juga menyaksikan. Kok syahadatnya kok paham nggak? Rizal pernah melihat Tuhan? Kok Sama. Syahadat itu menyaksikan. Ya. Orang. Enggak, maksudnya pertanyaan Anda itu menjebak Gus. kok kita kirim? Bentar. Maka sebelum kita terlambat, Mas. Yes, ya. Betul. Contoh ini. Insya Allah. Dan mau sampai kapan? Seridhonya Gusti Allah. Seumpama nanti. Tadi bilangnya gimana? Seumpama Gusti Allah. Kalau nanti gimana? Nikah dulu. belum cukup. Sebelum kita terlambat yang menyaksikan ini, kita itu yang paling penting kan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad muhammadar Rasulullah. Syahadah itu maknanya menyaksikan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka sebelum kita terlambat, kita tahu dulu esensi dari itu, dari syahadat itu ya, menyaksikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Apa toh intinya? Kalau kita mau melihat Allah, kita lihat saja ciptaannya Allah. Lihatlah dunia ini begitu sudah sistematis. Jam 7 matahari segini, jam 8 nanti Maret mungkin agak Bergeser. semua ditata. Rotasi bumi, evolusi Bulan. evolusi bumi, Evolusi bulan. evolusi bulan juga mengikuti. Heeh. Kok ada di PR apa? Intinya apa, syahadah itu benar-benar menyaksikan. Apa dari tadi kok ngomong syahadah? Intinya gini Mas, ketika kita sampai detik ini, kok ibadahnya masih bolong-bolong, kok masih banyak keluarga kita yang masih ya kita harus tahu bahwa Allah itu memang maha berkehendak, Allah itu maha untuk seperti apa, tapi paling tidak kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Maka berdoalah ya Allah ketika nanti malam Idul Fitri, ada 5 malam yang mustajab untuk berdoa. Ada berapa Mas? 5 5. malam. 1 Idul Fitri. Fitri, 2 malam Idul Adha, 3 malam Jumat, 4 malam nisfu Sya'ban. Yang 5 Yang kelima adalah malam Lailatul. Qadar. Tapi yang malam Lailatul Qadar kan enggak semua orang Nggak bisa. semua orang. kalau malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Adha, Idul Fitri kan kita Pasti ya. Iya. berdoalah dengan doa yang paling penting. Bagaimana? Ya Allah, bagaimanapun dosa saya seperti ini, ya Allah, bagaimanapun keadaan maksiat saya, jadikanlah saya, takdirkanlah saya tobat sebelum mati. Dan berikanlah husnul khotimah. Penak kina maksiate oke, tapi sebelum mati sudah taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Ya udah, maksiat yang puluhan tahun sudah dianggap tidak maksiat. Idul Fitri kok malah nyuleti longtok, dongo ya ora, takbiran orang gomik ora. Kok saya? Jadi inti besok malam takbir atau mungkin nanti bisa saja. Ya, tergantung Sidang isbat. tergantung kekerannya itu. Tapi kalau Mas Putih pasti lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Walaupun lebih cepat lebih mumet. Ketika malam takbir monggo. Jadi ini kan judulnya refleksi. Refleksi ya. Malam takbir monggo lah, mau menyiapkan sajian apapun, mau kumpul dengan keluarga monggo. Sempatkanlah 1 menit, 2 menit setelah sholat isya mungkin meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semoga hidup kita lebih baik. Amin. Dan itu tadi kuncinya. Ya Allah, paringono kula niku gesang ingkang istiqomah tumaknina, manfaat. Yang paling penting adalah berikanlah taubat, ditakdir taubat sebelum meninggal Dunia. Amin Allahumma. Amin. Amin. Satu lagi ya, Ustaz ya? Monggo. Satu lagi. Ini kan tadi nih Gus, termasuk itu kan melihat, mengagumi ciptaan Oh iya. Allah gitu. Tapi kena kita mengagumi salah satu ciptaan Allah yang berwujud keindahan, tapi itu tidak diperbolehkan itu Gus. Kemana gini larinya itu? Keindahan itu kemana larinya? Kayak gitu kan bukan tentang aurat bukannya, cuman kan ada lawan jenis gitu kan yang cantik itu kan termasuk ciptaan Allah. Iya. Keindahan gitu kan gitu. Boleh. Boleh. Tapi dinikah dulu. Oh. Oh, Tapi kan kita lihat di jalan kan Maaf Mas, gini kita mau melihat keindahan kosong aja kita harus bayar tiket kok. Iya toh? ya. Ya, kita mau ke pantai mana? Menganti ke Bumen atau mungkin ke pantai Sanur, kita beli tiket. Aku jenengan kok enak banget. Beli tiket dulu Mas. Oke. Paham kok? Paham. Ya, nikah dulu. Baru setelah itu, Dek, aku mau lihat keindahan ini. Boleh, Iya, Tegukan. Semoga yang indah-indah itu tahun depan Mas Budi bisa menikmatinya.
Baik teman-teman, kita cukupkan untuk episode ke-29 yang masih berada di jalan. Tetap hati-hati kalau ngantuk, istirahat. Terus bagi yang masih bekerja Kalau tetap lapar. semangat. Kalau lapar ya nunggu maghrib ya. Tapi itu kan perjalanan nggak apa-apa, Gus. Enggak Iya, apa-apa. nggak Tapi apa-apa. kalau Tapi perjalanan hanya Madurso sampai Kuangan. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Rizal, saya Budi. Kami Saya ribut. Ribut.